Kalau sebenarnya kita lagi dalam keadaan susah, lagi dalam keadaan mepet, tapi bawaannya itu tenang aja gitu, kayak nggak ada rasa-rasa khawatir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, berjumpa lagi di Nana Channel 23, tempat berkumpulnya para pemberi energi positif. Teman-teman ngerasa nggak sih kalau salawat itu memberikan banyak kemudahan dalam hidup kita dan membawa banyak syafaat? Kayak hati kita jadi lebih tenang, masalah-masalah yang kita hadapi selalu ada jalan keluarnya, dan juga kita jadi lebih happy, kita jadi lebih menikmati hidup. Walau sebenarnya kita lagi dalam keadaan susah, lagi dalam keadaan mepet, tapi bawaannya itu tenang aja gitu, kayak nggak ada rasa-rasa khawatir, nggak ada rasa ketakutan, kayaknya kita tenang aja gitu teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum ngerasa manfaat dari salawat, walaupun sudah salawat banyak, tapi hati masih juga nggak tenang gitu, atau masih ada masalah yang belum ada jalan keluarnya, perlu disadari ya teman-teman, sholat jangan ditinggalkan, dan yakin seyakin-yakinnya bahwa syafaat Nabi Muhammad itu akan membawa kebaikan dalam hidup kita, baik itu kehidupan duniawi ataupun di akhirat nanti. Nah, tips lain adalah usahakan kita sholawat itu tahu artinya teman-teman, tahu maknanya, tahu apa yang kita ucapkan itu. Jadi usahakan kita jangan bersolawat tetapi kita tidak tahu makna atau arti apa yang sedang kita baca. Beda dengan bacaan zikir. Kalau misalkan zikir, kita harus tahu, kita wajib ya mengetahui artinya, kayak alhamdulillah, alhamdulillah, astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah. Kita wajib tahu ya artinya teman-teman. Dan ketika kita baca itu benar-benar dalam keadaan khusyuk, benar-benar dalam keadaan fokus. Nah, kalau selawat ini kan walaupun kita nggak tahu artinya yang kita baca itu, Allah sudah menerima teman-teman apa yang kita baca itu. Tetapi sebaiknya memang kalau bisa nih, sambil salawatan itu kita sambil mengingat Nabi, kita sambil mengingat perjuangan Nabi pada zaman dulu, dan kita ngebayangkan nih rupa Nabi itu seperti apa ya, walaupun kita tidak tahu rupa Nabi itu sebagai gimana, tapi kita bayangkan aja sebuah cahaya, dan kita menatap cahaya itu teman-teman, seakan-akan kita sedang ngobrol dengan beliau. Jujur aja teman-teman, aku mengenal salawat ini baru beberapa tahun belakangan ini, dan itu pun aku melakukannya itu asal-asalan, sambil-sambilan, sambil misalkan nonton, atau ya seingat aku aja lah gitu loh. Kata orang selawat, ya udah selawat gitu. Nah, tapi nggak ada pencerahan dalam hidup aku masih belum menemukan jalan keluar, tetapi masalah tetap aja datang gitu, kayak nggak habis-habis gitu. Padahal aku udah baca selawat gitu, aku merasa sudah membaca selawat, aku disentil oleh Allah lebih keras lagi. Nah, barulah di sana aku membaca salawat dengan lebih khusyuk, dengan menutup aurat lengkap. Habis sholat, saya bersalawat dengan khusyuk sambil meyakini bahwa pasti masalah aku ini akan selesai, pasti ujian-ujian ini akan selesai, pasti Allah akan memberikan jalan keluarnya. Dan Masya Allah teman-teman, dari situlah aku mulai diberi pencerahan, diberikan jalan keluar oleh Allah. Ya, aku benar-benar merasakannya. Hatiku sudah mulai tenang, masalah-masalah bisa aku selesaikan, walaupun ya belum selesai semua, tapi insya Allah dan alhamdulillah sudah ada jalan keluarnya teman-teman. Yang di luar logika aku itu ya tadi itu, bisa menyelesaikan hutang kewajiban itu dalam 7 hari, benar-benar 7 hari teman-teman. Dan itu benar-benar amazing teman-teman. Secara logika itu aku nggak bisa melunasinya, karena memang aku benar-benar tidak ada pekerjaan sama sekali. Dan sekarang teman-teman, aku berada di posisi kalau ada masalah ya udah gitu, nah besok juga bakal selesai, nggak perlu dipikirkan lagi. Aku kan dikenal overthinking, jadi sekarang aku lebih tenang. Kalau ada masalah ya sudah gitu, nah jalani aja, pasti Allah bantu, pasti Allah berikan jalan keluar gitu. Dan benar, Allah memberikan jalan keluar, Allah memberikan kemudahan setiap masalah-masalah yang aku hadapi.
Dan rasa optimis ini dimulai dengan sholat dan sholawat teman-teman. Dan yakini semua pasti bakal ada jalan keluarnya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, asal kita kembali ke Allah teman-teman. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.